Om, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Covid. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang mengajar pada SD Kristen Watmuri, Kecamatan Irunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen di LPTK IAKN Ambon. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi Mengapa Manusia Berdosa. Mari kita saksikan bersama pembelajaran di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi anak-anak. Iya. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Anak-anak, di pagi ini kita akan belajar. Untuk itu, sebelum kita belajar bersama, Ibu minta salah seorang anak untuk membawakan kita di dalam doa. Iya. Anak-anak semua, di pagi ini kita akan belajar. Namun sebelum itu, Ibu mengajak kita semua untuk mari kita menyanyi lagu bersama-sama. Judul lagunya Aku Adalah Anak Indonesia yang Sehat dan Cerdas. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, hemat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Iya. Anak-anak semua dipersilakan dulu kembali. Iya. Dengan materi yang akan Ibu bawakan di saat ini adalah mengapa manusia berdosa. Sebelum kita masuk dalam tujuan pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apakah di antara anak-anak semua, pernahkah anak-anak melanggar perintah atau larangan orang tua di rumah? Tidak pernah. Mana yang jawab pernah? Iya. Yang tidak pernah? Iya. Pasti di dalam kita punya hidup ada yang selalu melanggar perintah orang tua. Bahkan ada yang menuruti. Jadi ada yang melanggar, ada yang menuruti. Kalau kita melanggar perintah orang tua, berarti ada akibatnya. Ibu mau tanya, di antara anak semua, siapa bisa kasih penjelasan ke Ibu akibat dari melawan orang tua? Ya, silakan, Dona Olive. Iya. Yang lain? Dapat marah. Iya. Dapat merah. Iya. Ada yang lain lagi? Dapat marah. Iya. Dari jawaban yang anak-anak berikan, benar sekali. Ketika kita melanggar perintah orang tua ataupun larangan orang tua, pasti ada akibatnya.
Itu dia ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada 10 perintah Tuhan, toh? Iya, 10 perintah Tuhan yang mesti kita patuhi. Salah satunya, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Bersaksi dusta itu contohnya seperti apa? Ya, berbohong. Itu bersaksi dusta. Untuk itu, mari kita semua dilarang untuk melawan perintah Tuhan. Untuk itu, lewat pembelajaran kita di saat ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat ini. Yang pertama, menjelaskan awal mula dosa berdasarkan Kejadian pasal 3. Yang kedua, menyebutkan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, menjelaskan akibat dosa bagi manusia dan dunia. Dan yang keempat, menyatakan tekad untuk hidup taat kepada Tuhan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Itu adalah 4 pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk itu lewat tujuan pembelajaran ini, Ibu mengajak anak-anak semua membuka Alkitab. Membuka Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sebelumnya, semua sudah dapat? Sudah. Kalau gitu, taruh Alkitab di atas meja, kita ice breaking. Satu, dua, tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ha ha ha.
Di dalamnya ada berbagai jenis pohon-pohon, tanaman-tanaman hias, bahkan binatang-binatang yang tinggal di sekitar taman itu. Namun, di dalam taman itu ada satu pohon yang dia ada di tengah-tengah taman itu. Anak-anak lihat dengan jelas apa tidak? Jelas. Pasti lihat dengan jelas. Taman pohon yang ada di tengah-tengah taman itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian setelah Tuhan Allah menyuruh Adam dan Hawa untuk tinggal di taman itu, Tuhan bilang begini, Adam, Hawa, semua yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ingat, pohon yang di tengah-tengah taman itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon itu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Nampak pada gambar yang kedua. Ini adalah iblis. Ini adalah Hawa dan ini adalah Adam. Karena iblis ini menggoda Hawa, lalu Hawa mengambil buah itu dan Hawa memberikannya kepada Adam. Lalu ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, maka yang kita lihat adalah dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Waktu mereka jatuh ke dalam dosa, lalu datanglah suara Tuhan Allah kepada mereka. Tuhan Allah lalu memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, aku di sini Tuhan. Orang yang kamu berikan untuk aku menjadi pendampingku, dialah yang memberikannya kepadaku. Kemudian Tuhan memanggil lagi Hawa, Hawa, di manakah engkau? Hawa menjawab, Tuhan, kami ada di sini. Hawa lalu menyampaikan kepada Tuhan bahwa ular inilah yang menyuruh Hawa untuk makan buah itu. Lalu kemudian Tuhan pun memanggil, di manakah engkau? Kemudian Hawa dan Adam dan Hawa, karena mereka berdua sudah dalam keadaan telanjang, mereka lalu bersembunyi. Mereka menjawab, Tuhan, Tuhan, kami takut, kami malu, karena kami sudah telanjang. Melihat itu, Tuhan Allah lalu memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa serta ular. Tuhan Allah lalu memberikan hukuman bagi Adam, yaitu, siapa yang tahu sebelum ibu sampaikan? Siapa yang bisa bilang untuk ibu? Hukuman bagi Adam, silakan. Engkau akan bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Iya, engkau akan bersusah payah bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Lalu kemudian Tuhan Allah juga mengutuk Hawa. Apa? Kutukannya berupa apa? Silakan Nona Yosi. Hawa akan merasa sakit saat melahirkan. Ya, betul sekali. Jadi Hawa akan merasakan penderitaan sakit pada saat dia mengandung dan melahirkan. Dia mengandung dan melahirkan, dia akan merasa kesakitan. Sedangkan kepada ular, kutukan bagi ular itu berupa apa? Iya. Dengan begitu pula engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan menjadi
Ya, betul sekali. Kutukan bagi ular adalah engkau akan merayap dengan menjalar dengan perutmu. Lalu debu itu adalah makananmu. Itu kutukan bagi Adam, Hawa, dan ular. Mungkin itu materi yang ibu sampaikan. Lalu kemudian kalian, Alkitab sudah terbuka, kalian diberikan kesempatan untuk membaca lewat materi yang ibu sampaikan. Ibu mau tanya untuk kelas 5. Apakah kelas 5 sudah mengerti dengan materi yang ibu sampaikan? Sudah, Ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Iya, silakan Nona Yosi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi guru. Saat ini saya akan mengapa sampai Hawa makan buah itu? Iya. Nona Yosi bertanya mengapa sampai Hawa makan buah itu. Ibu berikan kesempatan lagi, ibu akan menjawab sekaligus. Iya, silakan Nona Min. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menjawab bertanya kepada Ibu Guru. Apa akibat dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa pun mengalaminya, lalu siapakah yang menjadi penyelamat bagi kita? Iya. Terima kasih kedua teman sudah boleh bertanya terkait dengan materi yang ibu sampaikan. Berarti kedua teman masih kurang puas sehingga memberikan pertanyaan. Untuk Hawa, dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Itu karena yang pertama, godaan iblis. Yang kedua, karena keinginan hati. Keinginan hati manusia dia melebihi batas. Yang tadi ibu bilang bahwa dia melebihi batas karena Hawa ini setelah dia mendengar perkataan ular, dia lalu merasa bahwa oh iya, kalau beta makan buah itu pasti beta bisa lihat Tuhan Allah seperti apa. Jadi itu karena keinginan hati manusia yang melebihi batas. Yang berikut, itu sama saja dia tidak taat. Karena dia sing taat, dia tidak taat. Lalu dia punya keinginan itu melebihi dia punya hati. Lalu dia makan buah itu. Ketika Hawa makan buah itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Akan masuk dalam diskusi yang akan ibu berikan kepada anak-anak, tetapi terlebih dahulu ibu membagikan anak-anak dalam 2 kelompok. Ketua kelas jumlah siswa berapa? 18. Berarti ibu akan membagi anak-anak dalam 2 kelompok. Kelompok 1 9 orang, kelompok 2 9 orang. Ya, jadi berhitung. Mulai dari sini 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Berarti 2 kelompok yang 9 dari Nona Olive sampai dengan Nyolot. Kelompok 2 dari Nona Weni sampai dengan Nona Sipo.
kelompok melati untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok melati. Ya, silakan kelompok melati. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok A kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Demikianlah hasil diskusi kami di saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada saran dan pertanyaan dari kelompok 2? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 1 atas diskusi yang telah kami lakukan. Yang saya ingin tanyakan, apa hukuman bagi Adam dan Hawa saat mereka berbuat dosa? Ya, terima kasih. Kutukan yang Allah berikan bagi Adam dan Hawa adalah yang ke-1, Hawa akan mengalami sakit dalam melahirkan, dan yang kedua, Adam harus bersusah payah bekerja untuk mendapatkan makanan. Dan diskusi dari kelompok 1, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, Ibu akan kembalikan kelompok ke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama kelompok kami adalah Kejadian. Saya akan memperkenalkan nama ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara. Ketua kelompok saya sendiri, Yakominaya Kibuan, sekretaris Luciana Surili, bendahara Welly Sintioi. Sekarang empat atau iblis. Ular yang dipakai iblis menggoda Hawa dengan berkata bahwa mereka tidak akan mati jika memakan buah itu, maka akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Keinginan hati manusia, Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Keinginan itu membuatnya tergoda. Ketidaktaatan Hawa mengambil buah dari pohon yang di tengah-tengah taman itu, lalu ia memakannya. Kemudian, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami. Kami akan menjawab. Jelaskan kutukan yang Allah berikan bagi ular atau iblis. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Jawabannya adalah Allah berfirman bagi ular, engkau berbuat demikian, engkau akan merayap dengan rumput, dan makanan seumur hidupmu adalah tanah. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi bersama ini. Shalom. Ya, kelompok 1 sudah selesai, sudah puas? Ya, kalau begitu kita kembalikan kelompok 2 ke tempat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita punya diskusi di saat ini sudah mulai selesai. Untuk itu, Ibu akan memberikan semangat. Kita ice breaking dulu. Anak-anak dipersilakan berdiri. Ya, kelas 5, ada sukacita di hatimu?
kepada Allah. Sejak awal mula di Taman Eden, dosa membawa akibat yang besar bagi manusia dan dunia. Seperti yang tadi disampaikan oleh kedua kelompok, bahwa ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kita manusia dan dunia yang saat ini, kita mengalami sama seperti Adam dan Hawa. Iya, benar kan? Iya. Untuk yang laki-laki atau kaum pria, dia akan bersusah payah mencari bekerja, baru bisa mendapatkan